welcome back with me and my podcast. Welcome to Berkata. Berkata hari ini judulnya adalah sebuah pertanyaan. Why are you still single? Why am I still single? Why are we single? Banyak orang menginginkan jawaban yang simple, yang sederhana kayak kenapa kita masih single? Karena yang kita suka sama orang lain. Dan yang suka sama kitanya gak suka. Tapi di episode hari ini aku mau membahas tentang jawaban yang tidak simpel karena sebenarnya jawabannya tidak akan sesimpel itu. Aku buat episode ini karena suatu hari aku baca komen di salah satu postingan TikToknya Rintik Seduh. Komentarnya tuh singkat banget tapi gak tahu kenapa membekas di aku dan cukup membuat aku pikiran. Life after HTS. Bukan life after breakup, tapi life after HTS. Gimana tuh? Dan ini ternyata setelah aku coba telaah baik-baik, ini tuh ada hubungannya dengan why are we still single. Karena, gak tahu ya, ini yang aku lihat di orang-orang di sekeliling aku, dari kacamata aku, dari bahkan sudut pandang aku bahwa life after HTS atau ketika kita habis HTS-an dengan seseorang yang gagal, entah itu cinta yang bertepuk sebelah tangan atau kita udah effort ke seseorang tapi dia tetap gak tertarik sama kita, dia terus mengabaikan kita, dia tetap mereject kita, tetap menolak kita gitu. Sekian banyak penolakan dan kegagalan di sebuah relationship. Bahkan it's not even relationship, we call it situationship. Karena banyak gagalnya ini, gak sedikit dari kita yang merasa bahwa kayaknya gue ini gak pantas deh untuk dicintai. Kayaknya gue gak cukup baik untuk dicintai sama seseorang karena setiap kali gue cinta sama seseorang tuh kayak hidup gue jadi berantakan, perasaan gue jadi gak karuan gitu. Kayak pikiran kita tuh mengatakan bahwa kita gak berhak dicintai. Kita gak cukup baik, kita gak cukup sempurna, kita terlalu banyak kurangnya sampai orang yang kita cintai itu gak pernah mencintai kita kembali gitu. I don't know, maybe this just me. Tapi ini gak cuma terjadi di hubungan asmara doang soalnya. Kayak kita berusaha mencapai sesuatu, entah itu cita atau cinta ya. Misalkan kita ingin ke perguruan tinggi ini, atau kita ingin ikut lomba ini, atau kita mengejar nilai apapun, kita pengen mendaftar kerja di mana gitu. Tapi untuk mendapatkan jawaban iya tuh tidak semudah yang kita bayangin. Apalagi kalau teman-teman kita udah dapet iya duluan. Kayak kok dia udah dapet, kok gue belum ya, kok gue satu aja enggak gitu, kok gue gagal terus. Kegagalan dan penolakan itu yang gak terjadi cuma sekali, yang berulang kali terjadi, bahkan yang lebih sedihnya tuh terjadinya dalam kurun waktu yang dempetan gitu. Penolakannya tuh kayak kartu domino yang jatuh. Itu membuat kita kan jadi muter balik pikiran kita kan. Pikiran kita tuh seketika menjelma tumpukan pertanyaan. Lo terlalu banyak kurangnya. Apa sih kelebihan lo? Emang lo bisa apa sih? Ya gak sih? Kita jadi punya pikiran seburuk itu sama diri kita sendiri, padahal itu bukan berarti ada yang salah sama kita. That's it. Itu dulu. Jadi ini gimana ya cara gambarinnya, tapi penolakan dan kata tidak juga kegagalan gak pernah terasa normal dan umum buat kita. Padahal entah ya, ini mungkin akulah ngomongnya aku. Padahal aku tuh udah sering lihat ada orang yang juga gagal, ada orang yang juga ditolak. Tapi when it comes to me, ketika itu terjadi di aku, kenapa aku ngerasa kayaknya gue doang deh yang ngerasain ini. Kayaknya orang lain hidupnya baik-baik aja. Kayaknya orang lain bisa mendapatkan semua hal yang dia inginkan gitu. Aku sering menempatkan diri aku pada pemikiran seperti itu. Entah kenapa ketika itu terjadi di aku tuh kayak, duh, ada yang salah nih sama diri gue. Ada satu buku yang aku baca, aku lupa judulnya apa, tapi aku inget kalimatnya. Ketika sesuatu terjadi sama kamu, itu bukan berarti ada yang salah sama kamu. Ubah pertanyaannya menjadi what happened to you, bukan what's wrong with you. Jadi yang terjadi sama kita itu normal. Sometimes
berada di kehidupan setelah penolakan, itu tuh ngerasa kayak kegagalan tuh nggak normal, kata tidak tuh nggak normal. Jadi jomblo setelah deket sama orang kayak, nih gue deket sama orang berkali-kali loh, kenapa nggak ada yang berhasil ya? Itu juga normal. Banyak orang yang juga mengalami itu. Karena relationship tuh nggak ada yang mudah. Itu ya. Dan kadang sesuatu tuh nggak bekerja dengan baik karena emang bukan yang terbaik untuk kita. That's it. Kita kadang ngerasa kalau kita gagal di sebuah relationship or anything ya, kita ngerasa kita nggak cukup baik. Padahal justru itu adalah tanda bahwa kita berhak mendapatkan yang terbaik dan itu bukan yang terbaik buat kita. Paham gak? Walaupun udah jatuh bangun, walaupun udah berkali-kali kayak kenapa sih orang yang gue suka selalu lari dari gue, selalu mengabaikan gue. Ya karena oke, kita baik untuk dia tapi dia gak cukup baik buat kita, and that's the thing. That's the thing. Aku selalu mikir bahwa Allah tuh selalu punya alasan kenapa dia membuat kita nunggu. Udah itu aja. Alasan yang kita nggak perlu dengan detail tahu, tapi pasti ada alasannya. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Dan dari yang aku lihat pun, nantian itu tuh worth it sih. Balik lagi ke relationship is hard. Relationship itu nggak mudah. Kenapa? Karena kita di umur-umur kita ini, kita udah semakin tahu kita maunya apa. Itu kenapa mungkin kalau kalian tanya temen kalian, kenapa ya gue single? Oh, karena lo banyak mau, karena standar lo ketinggian. Is that something wrong? No. Menurut aku gak ada yang salah. Justru it's a good thing gak sih? Kalian bisa dengan cepat dan tanggap merespons seseorang yang masuk ke kehidupan kalian kayak, iya sih gue sama dia deket, tapi kan gue harus ngelis dulu nih apakah dia cocok dengan standar gue, apakah dia sudah cukup setara dengan gue dalam konteks cintanya, dalam konteks pemahaman tentang relationship-nya. Karena kalau nggak setara capek loh. Walaupun sama-sama suka nih, walaupun sama-sama suka tapi pemahaman soal relationship-nya berbeda. Itu capek banget. Menurut dia komunikasi nggak penting, menurut kamu penting aja tuh udah. Mending nggak usah. Mending thank you, next. Jadi kita udah punya kesadaran bahwa aduh gue gak mau terlalu capek, gak mau terlalu berkompromi dengan sesuatu yang jauh dari standar gue gitu. And that's really normal thing. Menurut aku being single it's not such a hopeless thing. Bukan sesuatu yang perlu disedihin, yang perlu diratapin gitu kayak kenapa ya gue jomblo, kenapa ya gue single. Padahal kalau kita balik bertanya ke diri kita sendiri gitu, bukannya ini pilihan lo ya? Iya gak sih? Sekarang coba pertanyaannya, kita balikin nih, bukan kenapa kita single, tapi apakah kamu sudah menemukan orang yang tepat buat kamu? Apakah seseorang itu cukup untuk kamu? Apakah kamu benar-benar membutuhkan relationship itu? Atau mungkin masih banyak yang ingin kamu capai selain hal itu dan menurut kamu prioritas kamu tuh sebetulnya bukan relationship gitu. Kayak kita tahu prioritas kita nomor 1 sebetulnya bukan itu. Kita tahu deep inside our heart we know that. Kita tahu sebetulnya aduh gue sebetulnya belum punya waktu untuk terhubung dengan orang lain begitu dekat. Karena relationship is hard. Apakah kamu siap untuk capek? Apakah kamu siap untuk berkorban? Apakah kamu siap dengan banyaknya sekali nanti perdebatan? Karena being single means kamu cuma berhadapan dengan diri kamu sendiri dan paham kan maksud aku? Apakah kamu benar-benar siap menghadapi semua itu, all of that struggle, semua rintangan itu? Apakah kamu sudah siap atau mungkin kamu cuman lagi main handphone di tempat tidur terus kamu ngerasa enak kali ya kalau ada orang yang bisa aku chat atau bisa aku telepon untuk ngobrol. Tapi itu cuma terjadi malam hari doang gitu. Jadi kita perlu menyadari apa kebutuhan kita dulu sih, itu penting. Atau mungkin pertanyaannya kayak
Ya oke, kenapa kamu single? Kenapa kamu gak terima orang yang suka sama kamu? Ayo, bingung lagi kan? Iya ya, kenapa ya? Kenapa ada orang yang suka sama aku tapi aku gak bisa menerima dia? See, that's the normal thing. That's life. Ada orang yang suka sama kita, ada orang yang gak suka sama kita. Ada orang yang kamu suka tapi gak suka sama kamu. Atau ada orang yang suka sama kamu tapi kamunya gak suka. That's really normal. Bukan berarti dia kenapa atau kamu kenapa atau ada yang kurang dari kamu. Emang gak suka aja. Iya gak sih? Misalkan kamu suka baju warna hitam, terus kamu lihat ada orang suka pakai baju warna putih. Ya udah kan, itu pilihan masing-masing. Dan kita nggak perlu memahami kenapa orang itu suka pakai baju putih dan orang itu juga nggak perlu paham kenapa kita suka warna hitam. Dan orang juga nggak perlu paham kenapa kita suka pakai baju warna hitam. See? That's normal. Jadi semua pikiran-pikiran kamu itu cuma pemikiran kamu. Jangan membuat itu jadi kenyataan. Karena percaya nggak percaya, kalau kita benar-benar membiarkan pikiran itu menguasai kita, itu bisa bahaya. Jadi pada akhirnya itu cuma pikiran kita aja, it's not the real thing. So berulang kali aku akan bilang, focus on yourself. Kamu akan single atau kamu akan berpasangan sesuai dengan keinginanmu dan dengan cara yang kamu mau. That's it. Jangan dipaksain, no rush, okay? I don't know, it's just the more I grow up, aku sadar bahwa life it's not just about relationship, I guess. Kita tuh bisa mendapatkan, melihat dan merasakan cinta dan kasih sayang gak cuman lewat hubungan antara perempuan dan laki-laki, bahkan apa ya, kita bisa lebih sering jatuh cinta sama diri kita sendiri. Itu sebetulnya hal yang paling menakjubkan yang bisa aku rasakan. Imagine that. Jatuh cinta sama diri kamu berulang kali dan kamu berubah menjadi orang yang menyebalkan karena you really love yourself that much. Jadi kamu gak mau untuk memaksakan hal yang memang bukan buat kamu. Pada akhirnya love will just happen. Kalian yang habis HTS, seperti yang tadi aku bilang, life after HTS, it will pass. Yang namanya cinta tuh memang gak pernah kita sadari kedatangannya. Karena makin dewasa juga aku makin sadar bahwa kita tuh sebenarnya gak pernah memilih kepada siapa kita jatuh cinta. Kalau dulu kayaknya ngelihat seseorang, ya aku suka sama dia. Tapi kayaknya makin beranjak dewasa aku menyadari bahwa aku bahkan gak sadar udah jatuh cinta sama dia. Entah itu mungkin teman dekat aku yang udah lama, aku gak sadar bahwa oh ternyata ini cinta ya. Ini cinta yang datang dengan begitu natural dan begitu tenang. Yang bentuknya sangat baik untuk aku. Walaupun bentuknya adalah cinta yang sendirian, mungkin itu adalah cinta yang bertepuk sebelah tangan, one-sided love. That's okay. Cause it really bring joy to me. Cinta itu entah bagaimana bentuknya membuat aku lebih bahagia. You know. Jadi itu alasannya kenapa perasaan kita pun juga gak salah. Karena kita gak bisa mengendalikan itu. Kita gak bisa mengendalikan kepada siapa kita jatuh cinta. Karena it's just happen. Menurut aku yang namanya cinta tuh ya udah. Well, kita emang gak bisa mengendalikan perasaan kita. Tapi kita punya kendali untuk tetap bertahan atau pergi dari sebuah cerita yang sedang kita baca. Pada akhirnya itu semua tentang itu. Cinta gak seharusnya berlarut dalam kesedihan, rasa sakit dan kecewa. Cinta harusnya tentang berjalan bersama, bekerja sama seperti yang tempo hari aku bilang. Cinta itu tentang dua orang yang sama-sama mau bekerja sama di dalam sebuah buku yang ditulis sama-sama. Bukan satu orang aja. I think that's all for today. It's always been a great time talking to you. Aku seneng banget topik hari ini. I'll talk to you soon, Tari. Dadah!